Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya akan mereview tanaman-tanaman apa saja yang ada di depan dan di dalam DMR Aviary. Dan untuk liputannya bagaimana, saksikan saja. Nah, yang paling depan ini saya kasih untuk tanaman yang kedepannya itu tujuannya itu untuk bikin sebuah kerimbunan nanti, untuk rimbunnya di depan aviarinya itu sendiri. Nah, kemudian tanaman yang ada lagi apa? Ini adalah jambu air, mana habis berbuah dan ini sudah habis ya buahnya. Ini yang di depan ini kita dominasi dari tanaman-tanaman yang atau tanaman buah ya. Ada belimbing, kemudian ada jeruk. Ini jeruknya ada juga. Kemudian di setiap pohonnya pasti saya kasih anggrek atau yang lainnya gitu. Nih mulai akan berbuah ini jeruk-jeruknya ini. Kemudian juga ada tanaman rambat ya, nggak mahal, yang cuma saya ambil dari tebing-tebing yang nggak terpakai gitu aja, yang saya tanam dan akhirnya tumbuh akan melapisi dinding yang saya biarkan tidak saya finishing atau cat. Kemudian ada juga ini pohon sawo ya, pohon sawo jumbo. Nah, ini yang di depan, ini yang lagi berbunga. Ini tanaman bunga lama, atau orang kalau di sini kita yang orang Jawa itu menamainya sebagai nona makan sirih. Mengapa dinamakan seperti itu? Apa dulunya dipakai nona-nona untuk dengan daun sirih dan sebagainya itu. Kemudian ada tanaman bonsai yang saya juga tidak tahu namanya, makanya yang tahu nanti komen lah di video ini. Kemudian ada tanaman sirih gading juga, nah, daun jumbo. Nah, itu untuk rambatannya pakai tangkai daun waru ya, dan akhirnya tumbuh juga gitu. Terus ini ada pindahan yang dulu dari depan itu, ini kamboja ya itu. Kemudian di dalam atau di depan ini juga ada asoka berwarna kuning. Nah, komplit ada warna kuning, ada warna yang merah muda, tapi ini yang berbunga baru yang kuning. Kemudian di sini ada euphorbia juga di dekat sungainya itu, ada euphorbia. Kemudian yang ini di taman yang di atas itu ada teratai air. Nah, teratai air ini yang kolam ini memang tidak bisa bikin bening sekali, itu tidak, karena memang ini banyak lubang-lubangnya dari sini. Kemudian yang di situ ada pakis-pakis dan tanam-tanaman yang biasa saja. Kemudian sebagai catchernya atau sebagai penariknya atau perhatiannya itu di situ ada anting putri ya, tumbuhan anting putri. Dan yang di sana itu yang dekat patung dan
juga dan air terjunnya itu ya padu, sebetulnya dia melati Belanda yang saya gabung dengan akar-akaran. Dan yang di sebelah sini ini spesial ini ada tanaman asem ya, tanaman asem kecil dan sudah berbuah. Dan kalau saya lihat dari jauh di spot yang di sini, view-nya adalah seperti ini. Nah, kemudian dari yang di depan di pojok ini saya tanam tumbuhan untuk obat ya, baru bersemi ini, daun kelor, bisa untuk mengurangi lemak darah yang terlalu tinggi gitu. Ada pohon bule yang kecil yang saya tanam tidak terlalu besar karena saya takut menghalangi pandangan dari aviari itu sendiri. Kemudian bawah ini saya tanam rumput gajah mini ya, rumput gajah mini. Kemudian di situ ada kayu ya, sudah istilahnya kayu yang lama, sudah dia sedikit memfosil, itu sebagai tempat duduk untuk ngopi di pagi hari. Sama yang di situ itu yang dari kayu sono keling. Nah, itu senengannya anak-anak di situ karena keceh ya, bahasa Jawane keceh gitu, sambil duduk-duduk di situ. Dan untuk menyamarkannya, tangganya saya bikin dari tataan batu ini. Jadi untuk naik itu enak. Seperti ini, misalkan saya naik 1, 2, 3, dan sampailah kita di depan yang aviari. Bagian depan kita akan ketemu tanaman ini dulu, bromelia, kemudian sama sirih gading ya, bromelia sama sirih gading. Nah, ini bromelia sama sirih gading. Nah, kemudian kalau kita putar yang di sebelah gazebo, depan gazebo ini, itu ada tanaman bougainville ya, bougainville. Saya juga yang ambil biasa aja, yang kecil dulu, beli 15 ribuan itu. Kemudian di depannya kita juga ada tanaman anggur Brazil, dan saya membelinya memang yang dari kecil-kecil gitu. Nah, kemudian kita akan naik sebagai pelindung di atas. Kalau pas musim panas kan panas sekali. Ini saya nggak tahu ini namanya, tetapi bunganya ini yang biru-biru ini bisa digunakan untuk mengobati ya, mengobati iritasi pada mata. Ujung biru atau apa sih namanya, mohon yang tahu saya juga dikasih tahu. Nah, kemudian turun, dan itu adalah situ cantiknya. Itu tempat makan ikan koi. Nah, itu tempat kalau ada burung, nah yang saya memakan. Nah, ini meja narkas, isinya juga makanan ikan dan makanan burung. Dan ini kursi bengong untuk nyantai ya, untuk nyantai-nyantai saja. Nah, kemudian di sebelah baratnya, sebelahnya gazebo itu, kalau tadi nongkrong itu ada kolam koi ya, dan campur dengan kolam komet. Nah, ini udah lama, ini hampir 1 tahun saya hanya mengandalkan filterisasi, dan
ikannya lumayan sudah besar-besar. Dan ini lihat, ada kupu-kupu juga yang lagi asik ini untuk menikmati menyerap madu mungkin. Nah, tidak takut dia, kita dekatkan sekali. Bawahnya adalah ikan-ikan. Nah, ini kupu-kupu, bawahnya ikan. Spot-spot seperti inilah yang dapat memberikan kita tentang arti sebuah alam, sehingga kita wajib bersyukuri. Demikian untuk review tanaman di depan aviari part 1, dan nantikan di part 2-nya. Jika Anda menyukai dari video tadi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jika ada waktu, silahkan untuk di-share ke teman yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap berkarya.